idealnya. Tapi maaf ya Mbak, Iya. kalau ini mungkin kurang kondisinya kurang ideal. Dan Mbak, Jadinya oh aku enggak, pakai kamera belakang. iya enggak Mbak enggak ideal memang. Ini memang enggak ideal. Oh ya, BTW suaranya Mbak, apa jelas enggak di sana sayang? Alhamdulillah jelas sih Mbak. Iya, jadi memang ya jadi memang Mbak itu memang ngadain agenda ini, Mbak udah cerita ke Adea memang pengen buat silaturahim juga. Terus Mbak itu memang kayak Mbak itu ngerasa pengalaman tiap kita itu penting dan berharga gitu. Penting dan tiap pengalaman kita sekecil apapun itu Mbak ngerasa penting dan berharga buat dirinya kita sendiri dan untuk dibagikan ke orang lain kayak gitu. Makanya Mbak itu memang ngadain agenda live rutin kayak gini dan udah ideal juga gitu, benar-benar apa adanya kayak gitu. Jadi memang pengalaman itu udah harus yang kayak besar atau wow kayak gitu. Mbak ngerasa pengalaman sekecil apapun kayak gitu itu tuh Mbak ngerasa itu berharga dan penting kayak gitu. Makanya Mbak itu memang suka kayak gitu tuh ngadain kayak gini kayak gitu, ngobrol-ngobrol kayak gini karena sebenarnya Mbak juga belajar ketika kayak kita ngobrol kayak gini gitu, bukan cuma dan semoga orang lain juga misalnya ada yang mungkin lagi butuh apa yang lagi kita obrolin, semoga mereka juga dapat manfaatnya juga kayak gitu. Dan Mbak juga ngerasa tiap kali sharing sama teman-teman di live kayak gitu, Mbak selalu ngerasa kayak ada insight baru, ada pelajaran baru kayak gitu yang Mbak dapat, atau meskipun hal yang sudah pernah Mbak dapat, Mbak kayak diingatkan lagi kayak gitu. Kayak Mbak suka kayak gitu tuh, ngadain kayak gini. Ya itu sih saya. Oke, malam ini kita mau ngobrol apa nih saya? Ini mungkin ya Mbak biasanya ngemulai obrolan dari kita kan dulu pertama awal kita kenal di kampus ya sayang ya. Saya angkatan tahun berapa sih? Saya angkatan tahun berapa? Tahun 2013. 2013 ya Mbak, 2010 berarti 3 tahun di bawahnya Mbak ya. Terus kita terakhir berarti kita terakhir ketemu itu dulu kayaknya 2014 ya, udah lama banget ya sayangnya. Benar ya 2014 Mbak. 2015 Mbak masih sering ke kampus nggak sih? 2015. Iya. Masih sering ke kampus kayaknya. Nunggu Mbak Iva itu kayaknya. Iya. Iya kayaknya 2015 Mbak baru pindah ke Malang ya, baru balik ke Malang. Jadi kita itu dulu di kampus itu kenalnya itu karena dari organisasi ya sayangnya dulu pas waktu di kampus. Iya. Nah dulu itu saya jurusan apa sih, bahasa Indonesia ya? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pendidikan sastra, iya pendidikan bahasa Indonesia ya. Iya. Nah itu dulu saya 2013 ya masuk, lulusnya tahun berapa itu dulu? 2017. Lulusnya 2017 ya, berarti 14. Oh, tepat waktu ya dulu ya, berarti lulusnya ya 4 tahun ya. Iya. Nah, lulus 4 tahun, terus setelah lulus itu saya langsung balik ke rumah atau ini, apa namanya, atau masih kayak ngapa-ngapain tuh di kampus tuh? Setelah September wisuda itu langsung balik ke rumah sih Mbak, ngelesi waktu itu. Buka les-lesan sendiri di rumah. Iya, terus baru bulan Novembernya itu ada temennya ibu yang butuh pegawai, kebetulan pegawainya itu baru resign dari kantor, terus akhirnya aku yang disuruh menggantikan jadi staf admin di sana. Gitu. November 2017, iya, yang di perusahaan bongkar muat ekspedisi kapal. Iya. Berarti saya terus kuliah itu sempat lesin ya. Ngelesin apa sayang dulu? Iya, ngelesin anak-anak SD, anak-anak SMP, ngelesin tetangga, anak-anak di sekitar rumah aja, tetangga-tetangga. Oh iya, berarti hitungannya berapa
lama tuh sayang dulu ngelesinnya itu? Meskipun tetap bekerja di pelabuhan dulu, di Hmm, Anugerah itu tetap hmm. ngelesin sampai tahun 2019. Oh gitu. Iya, Oh iya ya. sampai tahun Berarti 2019 baru memutuskan berhenti pertengahan itu kalau nggak salah ingat. iya berarti lumayan lama ya ngelesinnya ya. Iya. Iya terus Hmm. setelah itu setelah resign dari tempat kerja yang ekspedisi itu ini ya sayang ini kerjanya di tempat yang sekarang ini ya di TPA ini ya. Iya, 2023. Iya, Mbak, 2023 Januari. Iya iya iya. Nah saya sendiri itu memang ini ya maksudnya memang suka ya sama dunia pendidikan ya sama dunia ngajar gitu memang suka ya. Karena habis lulus juga akhirnya ngelesin kayak gitu karena kan maksudnya Mbak kan ngajar itu tidak semua orang ya sayang ya maksudnya punya rasa suka ngajar Iya. kayak gitu tuh dan tidak semua Kebetulan, orang bisa gitu. kebetulan waktu SD itu kan aku punya buku diary. Nah, itu tuh aku di sana itu nulisnya itu cita-cita ingin jadi guru gitu. Alhamdulillahnya kok Allah kabulkan cita-citanya. Oh iya iya berarti Iya. memang dari dulu emang pengen jadi guru ya berarti memang dari dulu ya makanya memang suka ngajar gitu ya. Iya sih, ada cita-cita ke sana ke arah guru, tapi banyak gitu loh waktu kecil itu punya cita-cita yang banyak, bukan hanya sekedar jadi guru, tapi yang kutulis di buku diariku itu guru tuh. Oh iya 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 sayang jadi terus kan dari banyaknya guru gitu sayang ya kenapa sih yang sayang ambil waktu itu pendidikan bahasa Indonesia tuh. Waktu itu kan ini Mbak, apa namanya, dari kelas 1 SMA, cita-citaku Mm-mm. itu pengen keterima SNPTN undangan. Waktu itu kan zamannya SNPTN ya Mbak ya. SNPTN sama SBMPTN itu zamanku waktu SMA. Nah, kalau mau keterima SNPTN undangan itu harus disiapkan dari kelas 10 SMA. Aku Mm-mm. sudah menyiapkan dari kelas 10 SMA, minimal itu rapotnya itu harus bagus nilainya gitu. Mm. Tapi kodaruonya waktu kelas 12 itu aku nggak keterima. Dulu itu keinginanku itu di UNER, tapi aku nggak sama sekali ambil jurusan yang arahnya ke guru. Mm. Aku lebih mengikuti keinginan almarhum ayah waktu itu. Ayah itu punya keinginan anaknya itu terjun di bidang kesehatan, dokter, Oh, bidan, atau mm-mm. perawat gitu. Ibu juga sama, jadi aku coba tapi nggak keterima. Terus akhirnya waktu aku SBMPTN itu, aku coba ini ngambil guru. Mm. Alhamdulillahnya kok keterima gitu. Iya 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 dan seneng gitu ya saya maksudnya memang itu ketika pas pertama kali tahu kalau keterima di pendidikan bahasa Indonesia itu ya saya seneng ya kayak gitu ya maksudnya Iya, enggak yang kayak alhamdulillah sih. enggak yang karena terpaksa gitu enggak ya tapi memang sejak awal memang suka kayak gitu ya. Iya, itu tuh aku kan nangis sih Mbak, soalnya waktu itu nggak keterima SNMPTN undangan. Aku minta petunjuk sama Allah, yang biasanya aku nggak pernah sholat sunnah, aku jadi sholat sunnah duha, terus sholat ngamalin puasa. Nah di sana itu aku banyak-banyak mohon petunjuk sama Allah, ya Allah mohon petunjuk. Emang aku tuh dulu itu nggak pernah tahu bakat sama minatku sendiri itu apa. Jadi aku lebih mengikuti keinginan orang lain, terutama keinginan ayah sama ibu kan. Tapi aku sendiri nggak ngerti bakat sama minatku itu apa. Ternyata pas waktu pendaftaran SBMPTN itu aku Mm-mm. ditunjukkan untuk milih pendidikan bahasa dan sastra Indonesia gitu. Terus dan keterima keterima sih, ternyata memang ada
suka bahasa dari SMP, dari kecil tuh memang suka bahasa. Iya, iya, iya. Iya, iya. Dan makanya dan karena itu saya suka nulis juga ya kayak gitu. Ada hubungan sama itu juga. Saya jadi kan kemarin tuh Suka ceritanya saya nulis juga buku sempat diary. iya suka Iya nulis, itu iya suka ternyata nulis. rangkaian-rangkaiannya itu terhubung dari masa lalu. Ternyata oh iya ya, ternyata waktu SD aku sudah mulai suka nulis diary gitu. Terus habis itu suka belajar bahasa. Waktu SD itu aku suka banget pelajaran bahasa Arab sama bahasa Inggris. Terus waktu SMP aku kan SMP di SMP negeri, mata pelajaran di SMP negeri kan nggak ada bahasa Arab, tapi ya lupa gitu setelah itu. Jadi waktu SMA kembali lagi tapi bingung lagi soalnya kan memang tahapannya ada yang terlompati, jadinya bingung waktu mulai bahasa Arab itu tuh. Yang aku tahu dulu itu pelajaran bahasa Arab itu cuma dasarnya aja. Oh, iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Tapi kalau ke bahasa Arab sendiri saya sama sukanya enggak dengan bahasa Indonesia. Sekarang ini sih, dan aku pilih bahasa dan suka banget sama bahasa Jepang Mbak waktu SMA. Dari sekian bahasa, kenapa jatuhnya ke bahasa Indonesia? Itu aku terngiang-ngiang sama pesan sama guruku waktu SMA. Itu kata guruku, sebelum kalian mempelajari bahasa lain, pelajari dulu bahasa ibu kalian. Kalau bahasa ibu kalian sudah bagus, sudah lulus dari bahasa ibu kalian, baru kalian boleh pelajari bahasa-bahasa yang lain gitu. Terngiang-ngiang pesan guruku. Ah, Jadi aku iya, pilih bahasa Indonesia. wah, ya keren sih. Iya, iya, iya. Jadi sebelum belajar bahasa yang lain, pelajari dulu bahasa ibu gitu ya. Iya, iya, Iya. iya. Itu Mbak, itu aku baru dengar juga itu. Iya sih, benar-benar. Nah, berarti sayang itu kayak sepertinya memang excited dengan bahasa ya. Kalau maksudnya kalau disimak dari ceritanya sayang nih ya. Maksudnya Iya, bahasa Jepang juga tanpa tertarik, sadar. bahasa Arab juga tertarik. Mm-mm. Iya, tanpa sadar. Iya sih Mbak, tanpa sadarnya waktu tes psikotes juga dulu waktu SMA kan ada fasilitas dari sekolah tes psikotes sebelum sebelum mem- ini juga sebagai tahapan mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi kan waktu itu. Nah, aku itu disarankan lebih ke IPS atau enggak bahasa. Tapi aku tetap ngotot pilih ke IPA karena ayahku pengennya ke sana gitu. Aku kan ini ya Mbak, alhamdulillah dekat sama ayah sama ibu. Jadi itu dulu itu ada keinginan besar pengen ngebahagiain. Nah, aku persepsiku dulu untuk membahagiakan orang tua ibu, aku harus jadi apa yang mereka mau gitu. Hmm. Persepsiku dulu tentang membahagiakan orang tua dan berbakti kepada orang tua itu seperti itu. Ternyata Iya, iya, iya. Mm-mm. setelah semakin dewasa itu tuh nggak sepenuhnya benar resepsi seperti itu. Jadi Hmm. kita nggak punya jati diri kita sendiri kalau kita pegangnya prinsip seperti itu. Kan juga ada sih ini kan apa namanya, di Al-Quran kan ada juga ditunjukkan sama Allah cara berbakti sama orang tua, dicontohkan dari kisahnya Nabi Ibrahim itu kan. Iya, 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 iya. Oh, iya. Jadi dulu itu iya. Jadi persepsinya adik dulu itu tentang berbakti pada orang tua itu adalah eh apa namanya mengikuti apapun yang orang tua ini ya, orang tua inginkan, apapun yang orang tua Ya, suka itu dia pengen ngelakuin kayak gitu ya untuk ngebuat mereka happy kayak gitu deh ya. ya Terus dalam persepsi. iya, terus kemudian Ya dalam betul Mbak. perjalanannya, terus dalam perjalanannya kemudian ada yang ngerasa
eh sebenarnya berbakti sama orang tua itu ya tidak harus juga ngikutin semua yang orang tua inginkan gitu, karena eh kalau semuanya benar-benar seutuhnya, benar-benar semuanya sesuai dengan apa yang orang tua inginkan, jadi akhirnya adik bisa kehilangan jati dirinya adik gitu ya, Dek ya. Itu Iya, kayak tidak kenal dengan dirinya adik sendiri. Akhirnya adik jadi orang yang orang lain inginkan gitu ya, sampai adik iya, tidak paham apa yang sebenarnya adik inginkan kayak gitu, Dek ya. Itu mungkin, Dek ya. iya benar Mbak, betul. Iya, iya. Dan sebenarnya ini sayang ya, maksudnya Mbak itu meyakini apa, Mbak itu ini karena ini ada hubungan sama bahasa memang. Bahasa itu kan memang media kita berkomunikasi ya. Bahasa itu kan media kita berkomunikasi, makanya memang penting banget sih bahasa itu Iya, memang. benar. Maksudnya makin banyak bahasa yang kita kuasai itu makin bagus gitu, karena memang itu medianya kita ini ya, komunikasi, bisa terhubung dengan orang lain kayak gitu. Nah, eh, tentang bahasa, Mbak itu keinget kayak gitu bahwa sebenarnya semua hal itu bisa kita komunikasikan kayak gitu. Mbak meyakini semua hal bisa kita komunikasikan kayak gitu. Asal kita memang bersedia untuk mengkomunikasikan. Cuman seringnya kita itu sudah malas duluan komunikasi. Sebenarnya arah pembicaranya Mbak tentang ini, tentang keinginannya adik dan orang tua gitu. Kan sering kali memang kita itu punya perbedaan keinginan, Dek ya. Maksudnya Mbak juga sama tuh, punya Iya, perbedaan keinginan Mbak dan orang tua gitu. Dan sepertinya ini dialami oleh banyak orang ya kayak gitu. Eh, kita punya iya sih keinginan, benar. kita punya keinginan A, orang tuanya kita punya keinginan B seperti itu. Dan seringkali kayak gitu kita tidak mengkomunikasikan itu seperti itu. Jadi nanti jatuhnya itu kalau udah cenderung ke keinginannya orang tua, nanti ya ini apa namanya, cenderung ke Dianggap keinginannya kita durhaka. sendiri. Cenderung Iya, ke keinginannya kita sendiri. Dan kalau cenderung ke keinginannya kita sendiri, biasanya itu juga jadi konflik juga nih sama orang tua, yaitu karena tidak dikomunikasikan. Padahal itu kan sesuatu yang kita bisa kok mengkomunikasikan kayak gitu. Kita bisa ngomongin apa kepengenannya kita, terus kemudian kita juga belajar memahami apa keinginannya orang tuanya kita kayak gitu tuh, dan minta mereka memahami keinginannya kita juga seperti itu. Dan itu mungkin ya yang maksudnya memang jarang ya, maksudnya kita udah males duluan itu kalau ada suatu perbedaan, kita udah males duluan untuk mengkomunikasikan. Dan sepertinya itu Mbak ngerasa bukan cuma kayak kita dengan orang tua ya, maksudnya dengan relasi temen kayak gitu. Kalau udah kayak beda pendapat ya udahlah, aku males kayak gitu. Padahal kan beda itu gak apa-apa loh kayak gitu. Beda itu gak apa-apa. Kita cuma perlu kayak belajar memahami satu sama lain aja. Belajar melihat sudut pandang orang lain kayak gitu. Mbak ngerasa kayak gitu. iya, Ini Mbak juga ngomong kayak gini nih, belajar juga Mbak. Maksudnya Mbak juga masih proses juga ini, belajar masih karena gak semudah teorinya ya. Maksudnya kalau udah kayak beda, ada perbedaan dengan relasinya Mbak, apalagi terkait orang deket, orang tua, itu memang cukup sulit buat Mbak kayak gitu tuh. Cuma memang kuncinya tadi itu sih komunikasi kayak gitu, Mbak. Makanya memang adik bagus banget sih itu rasa sukanya adik sama bahasa, karena bahasa itu memang media komunikasi. Nah, sampai di bagian ini kayak gitu berarti memang adik itu jarang banget konflik deh ya sama orang tua, karena memang kayak perjalanannya adik itu kayak perjalanan yang patuh kayak gitu sama orang tua. iya sih Mbak. Semasa sekolah itu konflik terbesarku pertama itu sama ibu itu waktu aku putuskan untuk pakai rok, pakai Iya, iya. kerudung itu, pakai rok waktu kuliah itu loh Mbak. Nah itu konflik terbesar. Makanya itu sampai membuat aku sedih banget, sampai membuat aku cukup stres sih saat itu. Soalnya ya kondisinya jauh juga. Sebelumnya memang nggak pernah ada konflik yang terlalu besar sama orang tua, baik ayah maupun ibu. Apa yang aku lakukan pasti didukung karena memang sejalan sama keinginannya mereka. Iya, 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 iya. Berarti memang itu ya konflik-konflik yang memang apa namanya cukup besar ya dengan ibu waktu adik memutuskan untuk pakai rok deh ya. Waktu kuliah ya deh Iya, ya. waktu kuliah.
Iya, dan ini dan maksudnya itu tuh memang untuk pertama kali ya adik mengambil keputusan berdasarkan keinginannya dia sendiri, bukan keinginannya orang lain atau orang tua ya. Itu untuk pertama kalinya itu. Iya. Iya, iya. Sebelumnya ada juga sih ini apa memutuskan untuk sebelumnya waktu SMA itu juga pernah berkonflik gara-gara aku pengen kuliah di luar Gresik. Tapi Hmm, ibu inginnya tetap kuliah di Gresik aja gitu itu. Tapi hmm. alhamdulillah itu tuh nggak terlalu besar gitu loh ibu seiring berjalannya waktu setelah dijelaskan itu mudah memahami tapi konflik terbesar pertama kali dengan ibu itu waktu aku memutuskan pakai rok sampai ibu nggak mau nyapa aku. Hmm? Iya, 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 iya. Dan berapa Iya, lama tuh, Dek? Berapa lama tuh, Dek, ini apa namanya? Ada di kondisi itu, Dek? lumayan lama sih mbak sepanjang fase perkuliahanku dan Oh, baru bilang keridoannya itu setelah aku lulus kuliah waktu tahun 2017 itu oh, waktu aku awal-awal kerja gitu ibu bilang sekarang aku ridho kalau kamu pakai pakai rok atau pakai kerudung besar sekalipun aku ridho. oh, iya, iya. Nah, ya apa, Dek? Maksudnya ada kekhawatiran apa? Adik tahu ada kekhawatiran apa di ibu sehingga ibu itu waktu itu apa namanya tidak mengizinkan adik pakai rok, Dek? Yang adik Dulu tahu kan enggak apa ya? Heeh. jelas tahu sih mbak dulu kan terdengar sih mbak berita fitnah tentang ini aliran sesat. Nah, aliran Oh, sesat itu di masyarakat sekitar kan digambarkan dengan ini pakai kerudung besar, pakai rok gitu. Terutama di dunia kampus dulu kan. Baru oh, fitnah itu mulai mulai turun ketika eh, fashion tentang jilbab besar jilbab syari itu booming kan di seluruh Indonesia itu kan fitnah itu baru mulai luntur baru mulai turun gitu. Nah imbasnya dari fitnah itu mau nggak mau kena aku ini sih nggak nyalahkan ibu sepenuhnya karena memang kan yang harusnya salah tentang kondisi itu orang yang buat fitnah itu jelaskan ini berat sih ini bahasanya emang nggak apa-apa ya mbak dibahas di enggak live apa-apa. IG. Aman, aman, aman ya. Kan fitnah itu datangnya ini ya mbak dari orang-orang yang nggak suka sama Islam gitu kan. Nah, Iya, iya, iya. Nah, eh, yang ngebuat sayang itu apa maksudnya memutuskan untuk aku mau pakai rok kayak gitu. Bahkan meskipun kayak ibu udah setuju gitu. Itu apa sih sayang waktu itu? Yang waktu itu ngebuat sayang kokoh kayak gitu, tetap kokoh, aku tetap memutuskan untuk pakai rok meskipun ibu udah setuju. Apa yang ngebuat saya tetap kokoh dengan waktu itu tetap keputusannya saya? coba bertahan aja sih mbak tetap coba bertahan aja terus ini waktu itu tuh aku pernah sempat ada di kondisi aku bingung bingung menghadapi banyak situasi yang tak lalui waktu itu gitu seperti konflik dengan ibu aku sampai bingung ini kan berbakti sama orang tua terus sama memakai pakaian tertutup bagi seorang muslimah itu kan sama-sama wajib ya mbak hukumnya. Nah Ya. itu mana dulu yang aku dahulukan itu aku sempat bingung. Terus pas waktu aku lulus itu baru aku sadar ternyata ada garis batasnya loh untuk kita berbakti sama orang tua. Garis batasnya itu kalau orang tua menginginkan kita berbuat maksiat
pada Allah, maka jangan diikuti. Tapi kalau misalnya di luar itu, silakan turuti gitu kan. Nah itu baru aku pegang sampai sekarang. Iya, iya, Sempet bingung iya. mana dulu ya gitu. Sempet ada di kondisi bingung, makanya aku sering sering galau waktu kuliah itu karena konflik itu. Iya, 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 iya. Heeh, heeh. Iya, iya, dan kayaknya ini banyak dialamin sama teman-teman juga ya. Benar, karena pada waktu itu memang ini ya, apa namanya, zamannya itu memang belum terlalu booming seperti sekarang ya, rok, terus kemudian jilbab, seperti itu ya. Itu masih belum se-booming sekarang. Kalau sekarang kan memang udah biasa ya, udah biasa banget kayak gitu. Nah, iya, iya. Nah, terus saya tadi kan saya juga sempat cerita juga kan, ini flashback ya bolak-balik. Tadi kan sempat cerita juga gitu, katanya almarhum ayah kayak gitu. Berarti ayah itu sebenarnya udah meninggal waktu saya yang kelas berapa tuh? Kelas 1 SMA. Oh, ayah udah meninggal waktu saya yang kelas 1 SMA ya. Iya, Dan Mbak, 2010 atau 2011 gitu. Bulan April pokoknya aku ingat bulan. Tahunnya lupa antara tahun 2010 atau 2011. iya, dan katanya sayang kan ini ya, hubungannya sayang sama ayah itu cukup deket kayak gitu sayangnya. Ya, Tadi alhamdulillah bisa. deket. Iya, itu kayak ada bagian yang cukup sulit nggak sih sayang waktu itu? Maksudnya pas ketika kayak ayah kan karena memang cukup deket ya, karena kan tidak semua orang juga ya, sayang. Maksudnya tidak semua anak juga hubungannya bisa cukup dekat dengan orang tuanya gitu ya, apalagi orang tua laki-laki kayak gitu. Eh, Ketika kayak ayah meninggal kayak gitu, itu tuh sayang ini enggak sih apa maksudnya move on-nya itu cukup lama enggak sih sayang? Atau bisa Alhamdulillah bisa sih cepet? lama banget. Alhamdulillah lama banget. Lama banget Oh, move on-nya. Karena kan oh, sampai ini, iya karena kan ayah bagiku itu pelindung. Terus habis itu bisa jadi temen curhat terbaik tuh kan. Nah kalau setelah ayah pergi kan, sisi-sisi itu kan otomatis hilang dari kehidupanku kan. Nah itu jadinya lama. Tapi sekarang aku ini sih punya pegangan kenapa, untuk apa, agar nggak sedih lagi ketika merasakan kehilangan sosok orang tua, terutamanya ayah gitu kan. Peganganku, dunia ini kan sementara, abadi itu kehidupan akhirat. Nah insya Allah bisa ketemu di kehidupan akhirat yang lebih abadi nanti. iya, 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 iya. Nah, saya berapa lama dulu saya move on-nya tuh dari ayah meninggal? Lama banget sih Mbak, baru baru bisa move on itu ini waktu kerja sih. Ya semuanya semua ke move onan itu terjadi setelah di awal-awal aku sudah mulai kerja, termasuk konflik dengan ibu. Terus habis itu move on dari kehilangan ayah, itu juga awal-awal aku mulai kerja itu juga Oh iya. alhamdulillah. Oh iya, berarti iya sayangnya saya ngelewatin bagian yang cukup sulit ya berarti waktu itu. Maksudnya dalam masa kuliahnya saya waktu waktu kita barengan, waktu saya yang barengan dengan Mbak itu saya ngelewatin bagian yang cukup sulit ya. Maksudnya itu momen yang saya masih kayak ngerasa ada baik-baik aja karena ayah ada gitu, terus konflik-konflik dengan ibu kayak gitu. Eh, Iya jadi sih kayak Mbak, yang momen bagiku eh, bagiku bagiku waktu itu sangat sulit bagiku. Tapi alhamdulillah setelah keluar dari situasi itu, Allah berikan rezeki lain. Rezeki lainnya itu berupa hikmah yang luar biasa yang aku dapatkan, yang hikmah itu bisa aku jadi pegangan, bisa aku pegang sampai sekarang itu. Hikmah-hikmah itu. iya, iya, hikmah Mbak
apa aja tuh sayang yang maksudnya atau salah satunya deh sayang yang akhirnya sayang dapat dalam perjalanannya sayang tuh? Yang pertama itu kan ini ya, apa namanya, di dalam Al-Quran itu semuanya itu kan sudah ini Mbak, sudah ada petunjuknya ya. Nah, setiap ujian itu kan juga ada petunjuknya. Kalau misalnya kita diuji sama orang tua, kita lihatnya dari kisah Nabi Ibrahim. Kalau diuji dengan istri, kita lihatnya dari kisah Nabi Nuh, Nabi Lut. Nah, itu kan sudah ada panduannya. Kita ini tadaburi aja kisah-kisah tentang orang-orang yang memang sudah Allah ACC keimanannya, yang Allah katakan, Allah sendiri ini yang katakan berhasil melalui ujian yang Allah berikan itu di dalam Al-Quran gitu kan. Iya, iya, iya. Iya, dan yang ngebuat iya, dan itu tuh pada waktu itu pada zamannya ketika sayang kuliah itu cukup mengganggu enggak sih sayang? Maksudnya masalah-masalah itu ya, rasa ada bebeknya, rasa ada baik-baik sajanya sayang gitu ya, tentang ayah yang meninggal, tentang bakti dengan ibu itu cukup mengganggu kuliah enggak sih waktu itu? Kalau di mata perkuliahan, insya Allah nggak mengganggu. Allah mudahkan sih dari sisi mengikuti mata perkuliahan waktu itu. Alhamdulillah Allah mudahkan untuk menerima ilmunya waktu di bangku perkuliahan. Tapi kalau dari sisi mental, dari sisi emosional itu mengganggu banget. Oh iya, itu kerasanya gimana tuh sayang? Kalau dari sisi mentalnya, emosionalnya gitu, maksudnya apa sayang waktu itu kayak jadi cukup emosian kayak gitu, atau gimana tuh pada waktu itu? Lebih murung sih Mbak, lebih murung. Terus habis itu lebih pendiam gitu kan karena aku juga ini sih nggak bisa cerita kan, nggak punya temen cerita, soalnya sebelumnya temen orang yang jadi sandaran aku ceritakan ayah kalau nggak ibu. Nah waktu itu kan kebetulan ayah sudah meninggal, terus ibu juga sedang berkonflik, jadinya kan nggak mungkin bisa cerita banyak, akan pernah bahkan konfliknya kan sampai nggak disapa kan gitu. Ya alhamdulillah emosi sama mentalnya itu cukup diuji banget, bukan teruji sih, diuji banget. Iya, iya. Oh iya, berarti pada waktu itu tuh memang iya, pada waktu itu memang berarti tidak ada orang yang bisa sayang ceritain gitu ya. Atau mungkin ini sayang ya, sayang itu tipe orang yang nggak mudah percaya gitu ya sama orang, sehingga sayang nggak bisa cerita ke orang itu kayak gitu. Karena kan Ada sih Mbak sahabat, tapi kalau sahabat kan ini apa namanya, alhamdulillah punya sahabat sih, tapi kalau sahabat kan nggak bisa setiap saat waktu itu bertemu. Kan mereka juga kuliah, aku kan kebetulan kuliahnya di Madura. Nah mereka kan ada yang kuliah di Taiwan, ada yang kuliah di Gresik, ada yang tetap di Gresik, ada yang kuliah di Jember, ada yang kuliah kan ini sih berpencar-pencar kan waktu itu. oh iya. Nah, berarti pada waktu itu gimana caranya sayang ini ya, apa namanya meregulasi emosinya sayang tuh, nata emosinya. Maksudnya atau sayang pada waktu itu memang belum tahu, memang nggak tahu, sayang biarin aja gitu. Sayang yang memang Nggak tahu sih Mbak, waktu itu nggak tahu. Berarti Waktu sayang itu juga nggak tahu, jadi ya tak biarin kan aja. Waktu itu nulis diary. nggak sih, nulis. Hmm. Nulis diary. Salah satunya ya mungkin ngerilisnya dari sana. Iya, 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 iya. Berarti dulu memang rajin banget ya nulis diary ya, pada zamannya ya. Waktu kuliah sih nggak rajin, kalau benar-benar ngerasain lagi emosinya lagi ada nggak karu-karuan, baru benar-benar ini nulis diary. Oh iya. Ya, tapi tidak sampai yang kalau emosi kayak terluapkan gitu ke orang lain itu enggak sayangnya. Alhamdulillah sih enggak, aku lebih ke memendam. Memendam terus iya. murung itu. Oh iya, 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 iya. Iya, iya, berarti emosinya memang lebih ke ini ya, lebih ke kayak memang kependem gitu ya, bukan emosi yang marah keluar itu bukan ya, tapi memang lebih ke iya, iya, iya. Oke, oke. Nah, terakhir nih sayang ya.
sebelum kita akhiri nih, pesan-pesan nih sayang, pesan-pesan buat teman-teman, ada enggak pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin lagi ngalamin hal yang seperti saya yang alamin tuh, ada enggak sayang kira-kira pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin nanti nyimak obrolannya kita, nanti kan obrolannya kita ini juga diposting di YouTube juga ya sayangnya. Iya. Ini sih banyak-banyak buka tentang kisah-kisah orang terdahulu. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang terjadi itu baru. Semuanya sudah pernah dialami dengan pendahulu kita. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen berhasil melalui setiap ujian yang Allah berikan pada kita, ada panduannya kan dari Al-Quran. Jadi buka kisah-kisahnya, kalau misalnya diuji dengan anak, kan ada kisahnya Nabi. Itu loh, Nabi, ayahnya Nabi Yahya. Siapa mbak ayahnya Nabi Yahya itu? Pak Mbak, siapa Mamanya ya? Nabi, mamanya Maryam binti Imron. Yang diuji nggak punya anak itu loh mbak. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ya mbak. Iya, iya. Sebenarnya Nabi Zakaria itu walinya, bukan ayahnya Maryam sih sayang. Zakaria itu bukan iya, namanya kan ya. iya, walinya. Oh iya, iya. Kalau diuji orang tua kan ada kisahnya Nabi Ibrahim. Kalau diuji tentang dari saudara-saudaranya kan ada kisahnya Nabi Yusuf gitu. Begitu aja sih, banyak-banyak buka lagi atau cari ilmu tentang sejarah-sejarah Islam, karena juga kan ada pahlawan-pahlawan Islam juga yang bisa kita tadaburi kisahnya, seperti dari kisahnya Muhammad Al-Fatih. Dulu Muhammad Al-Fatih kan juga diuji dengan diremehkan sama orang lain. Nah, kita tadaburi dari sikapnya Muhammad Al-Fatih ketika menghadapi ujian itu seperti apa. Nah, kalau mau lulus kan kita harus mengikuti jejak mereka. Iya. Oke. Iya, karena ini ya. Jadi setiap kita dapat ujian kesulitan gitu ya. Setiap kita dapat ujian, setiap kita dapat kesulitan, kita bisa langsung buka tuh panduannya ya saya. Kita udah dikasih tuh panduannya ya, di Al-Qur'an, kisah-kisah orang terdahulu, kisah-kisah nabi, kisah-kisah rasul kayak gitu. Kita bisa buka tuh di sana, kita bisa belajar lagi karena karena ya sebenarnya yang ngalamin ujian seperti yang lagi kita alamin, yang ngalamin kesulitan seperti yang kita alamin, itu bukan kita bukan orang yang pertama kali ngalamin itu ya sayang ya. Orang-orang sebelumnya juga udah pernah ngalamin kok seperti itu, dan mereka bisa ngelewatin itu. Dan kalau kita pengen bisa ngelewatinnya, kita tinggal contoh aja gitu ya sayangnya, tinggal lihat aja gimana orang-orang yang sebelumnya bisa ngelewatin ujian seperti itu gitu sayangnya. Itu kali sayangnya. Iya, benar mbak. Iya. Oke. Makasih banyak sayang ya sharingnya malam ini. Aku juga makasih ya. Makasih banyak ya mbak.